Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Nur Hasanah sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris dan juga kepada teman-teman semua. Di sini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan rencana program pembelajaran. Saya di sini bersama dengan teman saya yaitu ada Kak Dini dan Kak Hani. Di sini saya akan mempresentasikan rencana program pembelajaran Sekolah Dasar Bahasa Inggris kelas 4 semester 1 kurikulum 2013. Adapun komponen rencana program pembelajaran sekolah dasar yang pertama yaitu tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional dan sistematis. Maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan berencana, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan terarah serta efektif. Kemudian yang kedua ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini mendorong seorang guru untuk mencari metode yang tepat dalam menyampaikan materinya agar dapat diserap dengan baik oleh siswa. Kemudian yang ketiga ada sumber belajar. Alat yang membantu guru dalam mengajar sehingga metode mengajar yang digunakannya akan menjadi lebih efektif untuk mencapai tujuan pengajaran. Yang keempat ada penilaian, yaitu salah satu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian kurikulum dan berhasilnya proses pembelajaran. Penilaian dan konteks hasil belajar diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran tentang kecakapan yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti beberapa pelajaran. Kemudian ada kompetensi dasar, yaitu mampu dan memahami dan mengucapkan kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa Inggris dengan jelas. Yang kedua ada indikator, yaitu mampu memahami dan menghafal kosakata, vocabulary, mengetahui hal penting di setiap bab, mempraktikkan pembacaan teks, dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Mampu memahami dan menghafal kosakata atau vocabulary, dapat menanyakan lokasi suatu benda, nama-nama hari, dan percakapan dengan menggunakan bahasa Inggris dengan lafal dan ucapan yang benar, serta dapat mempraktikkan pembacaan teks dalam bahasa Inggris dengan jelas. Kegiatan awal yaitu ada berdoa, sapaan dengan menggunakan bahasa Inggris, kemudian ada absensi. Selanjutnya ada kegiatan inti yaitu mencermati setiap gambar pada halaman yang telah ditentukan, mengidentifikasi karakter, diskusi, mempraktikkan dialog, menyimak, dan membaca. Selanjutnya ada kegiatan akhir yaitu 1. Guru menyanyikan apa yang telah dipelajari, 2. Menyanyikan macam-macam lagu bahasa Inggris, dan yang ketiga berdoa. Selanjutnya ada penilaian yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan yang pertama yaitu apakah komponen EPP sudah lengkap tercantum dalam contoh EPP Anda? Menurut kelompok kami, komponen EPP yang kami analisis bersama sudah tercantum lengkap. Hal-hal yang penting ditinjau dari satuan pendidikan, identitas mata pelajaran, tema atau subtema,
kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, yaitu kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran, sehingga RPP pembelajaran dapat digunakan secara efektif, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pertanyaan kedua, menurut Anda EPP tersebut menunjukkan bahwa guru menggunakan metode pembelajaran apa? Metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris ini yaitu integrate skill, yaitu mendengarkan, menirukan, bercakap-cakap, menulis, dan penugasan. Menurut kelompok kami, metode yang digunakan sudah cukup baik, namun agar lebih baik lagi jika ditambahkan dengan metode pembelajaran lainnya seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan karya wisata. Metode ini juga sering digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pertanyaan nomor 3 yaitu apakah penggunaan metode pembelajaran sudah baik dan sesuai dengan masa sekarang? Mengapa sesuai? Jika jawabannya tidak, mengapa alasannya? Menurut kelompok kami, media pembelajaran yang digunakan sudah baik. Guru melibatkan media buku, audio, suara, dan gambar-gambar yang mudah dipahami siswa saat dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga langsung mempraktikkan materi yang sudah diberikan. Yang keempat yaitu bagaimana pendapat Anda tentang metode tersebut? Apakah kegiatan inti menarik untuk siswa? Mengapa? Kegiatan inti ini menurut kelompok kami sudah menarik karena guru melibatkan buku yang di dalamnya ada berupa gambar, alfabet, dan sebagainya. Kemudian guru juga memberikan contoh percakapan tersebut dengan memanggil 2 orang anak dan guru juga memberikan contoh percakapan tersebut dengan memanggil 2 orang anak untuk memberikan contoh tentang percakapan tersebut sehingga siswa juga mudah memahami materi tersebut. Juga guru menggunakan sesi tanya jawab dengan menggunakan bahasa Inggris dan pastikan siswa ikut aktif dalam pembelajaran. Kesimpulan, menurut kelompok kami, EPP di atas mengenai rencana program pembelajaran sekolah dasar bahasa Inggris kelas 4 semester 1, kurikulum 2013 dinilai sudah bagus, karena seorang guru pasti sudah mengusahakan menyusun EPP dengan susah payah dan dikembangkan sesuai dengan peserta didik maupun sekolah. EPP sudah tersusun secara lengkap dan sistematis, sehingga pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Penyusunan EPP di atas merupakan upaya untuk mencapai kompetensi yang diharapkan serta tercapainya tujuan pembelajaran. Terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.